Hello, balik lagi dengan Haikal di Lock and Talk. Jadi seperti yang kalian lihat, mungkin sudah ada yang nonton introduction-nya. Season pertama dari Detektif Jono dan Holmes. Kita akan melanjutkan malam ini misteri perampokan berlian kerajaan. Jadi preface-nya, Jono itu seorang lelaki dengan impian menjadi seorang detektif hebat. Dan dia tumbuh di lingkungan kumuh di sekitar London, guys. Jadi meskipun latar belakangnya yang sulit, kepintarannya membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten detektif di agen detektif terkenal Mr. Holmes. Suatu hari ketika mereka sedang menikmati secangkir teh di kantornya yang sederhana, berita tentang perampokan berlian kerajaan mencuri perhatian mereka. Para perampok pun berhasil membawa kabur berlian berharga itu dalam sebuah serangan yang mendadak dan berani. Dengan wajah berbinar-binar, Jono berkata begini nih. Inilah kesempatan kita, Hong. Aku ingin menyelesaikan kasus ini. Dan Holmes pun setuju. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap misteri perampokan berlian kerajaan yang menghebohkan. Mulai dari sini, jangan dilewatin. Thank you buat yang sudah nontonin. Enjoy. Oke, kita mulai dari pertama season 1 ini. Pilotnya tuh begini, guys. Jadi di kantor kecil Holmes di sudut kota London itu benar-benar sederhana banget. Tetapi di dalamnya tuh suasana penuh antusiasme. Seperti tadi, Jono seorang pemuda dengan mata berbinar-binar duduk di kursi kayu yang reyok sambil menyeruput teh panas. Di meja kayu tua itu terlihat surat kabar yang menampilkan headline tentang perampokan berlian kerajaan. Jono semangat banget. Holmes, ini kesempatan besar. Kita bisa menyelesaikan kasus ini. Si Holmes pun mengangkat alisnya, memperhatikan ketertarikan Jono pada kasus itu. Kemudian setelah membaca berita itu, Jono dan Holmes menerima kunjungan seorang wanita elegan yang penuh dengan ketakutan. Wanita itu adalah klien pertama mereka dalam kasus ini. Si wanita berkata begini, berlian kerajaan itu sangat berharga, Holmes. Saya tidak tahan jika itu hilang begitu saja. Si Holmes, kami akan melakukan yang terbaik, Nyonya. Jono di sini akan membantu saya dalam penyelidikan ini. Jono dan Holmes pun mulai melacak jejak para perampok. Mereka mengunjungi tempat perampokan yang terjadi di istana kerajaan yang megah itu. Jono sambil jalan mengamati jejak-jejak di situ. Ini adalah pekerjaan sangat terorganisir, katanya. Mereka pasti memiliki rencana yang matang. Dan dalam upaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Jono menyamar sebagai penjahat dan bergabung dalam dunia bawah London. Dia memakai jas serba hitam dan topeng mata yang misterius. Jono dengan rendah-rendah berkata begini, saya akan mencoba mendekati para perampok ini. Jono pun berhasil bertemu dengan seorang informan yang misterius di kedai gelap. Informan tersebut memberikan petunjuk penting tentang identitas para perampok. Informannya berbisik begini, kamu sudah bermain dengan api, nak. Mereka adalah musuh yang kuat. Saat Jono dan Holmes menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa perampok menggunakan berbagai nama palsu. Ini membuat penyelidikan mereka semakin rumit. Ini membuat penyelidikan mereka semakin sulit.
Jono sambil garuk kepala begini. Mengapa mereka menggunakan begitu banyak nama berbeda ya? Jono pun menggunakan keahliannya dalam teknologi untuk melacak aktivitas online para perampok. Dia menemukan jejak digital yang mengarah pada pembobol bank berbakat. Kita sedang mendekati mereka, Holmes. Ini petunjuk besar katanya. Dan dengan bantuan ahli forensik, Jono dan Holmes melakukan rekonstruksi ulang serangan perampokan berlian kerajaan. Mereka mencoba memahami setiap langkah yang dilakukan para perampok. Kemudian Holmes berbicara kepada timnya. Setiap detail bisa menjadi petunjuk penting, guys. Teka-teki pesan tersembunyi ini terkuak saat mereka menyelidiki lebih dalam. Jono menemukan bahwa para perampok meninggalkan pesan tersembunyi di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Pesan-pesan ini ternyata menantang Jono dan Holmes. Mereka mencoba bermain dengan pikiran kita, Holmes. Ketegangan pun meningkat, guys. Dan ini meningkat seiring waktunya berlalu. Jono dan Holmes tahu bahwa mereka semakin dekat dengan mengungkap identitas sebenarnya dari perampok berlian kerajaan tersebut. Tetapi pertanyaan-pertanyaan sulit dan rahasia yang masih menunggu untuk diungkapkan. Holmes pun bertekad, kita tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan kasus ini, Jono. Sejalannya waktu, petualangan Jono dan Holmes dalam mengungkap perampokan berlian kerajaan pun akan terus berlanjut, guys. Dengan twistnya dan peristiwa yang tak terduga. Jadi ikutin terus kisah Jono dan Holmes dalam mengungkap perampok berlian kerajaan. Setelah berbulan-bulan menyusuri jejak, Jono dan Holmes akhirnya menemukan bukti yang kuat tentang identitas perampok utama. Mereka menyusun rencana yang matang untuk menghadapinya. Jono pun bertekad, ini saatnya Holmes, kita harus mengungkap siapa mereka sebenarnya. Mereka pun memutuskan untuk menghadapinya di tempat terpencil di pinggiran kota London. Di malam yang gelap, konfrontasi berlangsung. Dan ketika kabut mulai menggumpal, identitas perampok utama akhirnya terungkap. Dia pun terkejut. Kalian tidak bisa menghentikan saya, katanya. Pertarungan sengit pecah di antara Jono, Holmes, dan perampok utama. Mereka saling beradu kecerdasan dan keterampilan. Dan di tengah hujan yang lebat, akhirnya perampok utama pun terungkap, guys. Jadi setelah perampok utama ditahan, mereka menghadapinya untuk mencari tahu motif di balik perampokan tersebut. Motifnya ternyata lebih mendalam daripada yang mereka duga. Perampok utama bicara begini. Saya melakukannya demi sesuatu yang lebih besar daripada diri saya sendiri, katanya. Dengan perampok utama ditahan dan semua petunjuk dan barang bukti yang mereka bawa. Dengan perampok utama ditahan dan semua petunjuk dan barang bukti yang mereka butuhkan, Jono dan Holmes berhasil mengembalikan berlian kerajaan yang berharga itu ke tempatnya yang sah. Sang ratu pun berkata, terima kasih Holmes. Jono, kalian telah menyelamatkan harta kerajaan kami. Jadi, kesimpulan di atas, guys, kasus perampokan berlian kerajaan akhirnya ditutup. Jono yang kini telah menjadi detektif terkenal, dan Holmes mendapat penghargaan dari kerajaan dan dikenal di seluruh London. Dan Holmes mendapat penghargaan dari kerajaan dan dikenal di seluruh London. Jono pun merasa bangga. Ini adalah awal dari karir hebat kita, Holmes. Dan dengan berakhirnya kasus perampokan berlian kerajaan itu, Jono merasa bahwa ia telah mencapai impian masa kecilnya menjadi detektif hebat. Namun,
ia juga merasa ada lebih banyak kasus menarik dan misterius yang menunggu untuk dipecahkan. Ayo Holmes, kita akan menjalani petualangan-petualangan lain yang menarik. Holmes pun tersenyum kepada Jono, menunjukkan bahwa dia telah menjadi mentor yang hebat bagi pemuda itu. Dan Holmes dengan tulus berkata, "Jangan pernah berhenti belajar, Jono. Kamu akan menjadi detektif yang lebih hebat dari saya." Jono dan Holmes meninggalkan tempat perampokan berlian kerajaan dengan berjuta kenangan. Mereka melihat ke masa depan dengan keyakinan dan bersiap untuk petualangan-petualangan mendatang. Dan akhirnya Jono dan Holmes, dua detektif yang tak kenal lelah, berjalan menuju matahari terbenam di kota London yang indah. Mereka siap untuk menghadapi semua misteri yang menanti di depan, sambil mempertahankan persahabatan dan semangat petualangan mereka yang abadi. Cerita ini adalah akhir petualangan Jono dan Holmes dalam mengungkap misteri perampokan berlian kerajaan. Namun guys, petualangan mereka yang seru dan penuh intrik akan terus berlanjut dalam kasus-kasus mendatang yang menantang dan menarik. Jadi jangan lewatkan. Segitu guys. Thank you very much. I'll see you di season kedua. Bagaimana si Jono dan Holmes, dan kira-kira kasus apa lagi yang terbaru yang akan mereka hadapi. Jangan lupa, tetap sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Peace.